Wahlul data milisani yafkahu kauli. Selamat malam. Malam, Pak. Malam dan Malam, Pak. seperti biasa pertemuan hari ini dalam Zoom meeting saya akan melakukan record atau akan saya rekam dan saya akan upload recordnya untuk kalian bisa mempelajarinya lagi lebih lanjut. Dan pembahasan kita hari ini adalah mengenai penggunaan komputer dalam SIM dari masa ke masa. Dan contoh kasus yang saya ambil adalah dari perusahaan IBM. Di mana ada yang tahu singkatan IBM apa? Ada? Kalau ada boleh menjawab. Kalau tidak ada ya saya akan menjelaskan. Berarti kalian belum membaca slide yang saya kirimkan. IBM adalah singkatan dari International Business Machine. Di mana awal kali pertemuannya mereka menemukan yang namanya kartu untuk mesin catat, juga jam dan kalkulator. Perkembangan komputer dari zaman ke zaman sama halnya dengan perkembangan dari laptop. Zaman saya dulu ketika saya mempergunakan CPU atau PC, ketika saya harus masuk ke dalam salah satu program, Microsoft Office misalnya, atau Microsoft Word misalnya, saya harus mempergunakan DOS terlebih dahulu. Kemudian saya harus punya disket yang kedua. Disket yang kedua isinya adalah mengenai Microsoft Word. Dan saya harus memasukkan dulu rumus-rumus untuk bisa membuat satu ketikan. Dia mau lurus center, rata kiri atau rata kanan. Dan untuk saat ini, dari masa ke masa sudah berubah. Ketika kalian mau masuk ke salah satu software, kalian hanya tinggal klik saja. Saya akan share screen saya. Saya tinggal klik menu yang ada di samping saya ini, Start. Kalau saya mau masuk ke Word, saya tinggal klik Word. Selesai. Dan Anda bisa langsung masuk ke Word. Kenapa saya membahas ini? Karena komputer tidak terlepas dari perkembangan sistem informasi manajemen dari masa ke masa. Zaman dahulu kala, ketika komputer belum ditemukan, mereka masih menghitung manual. Dan mereka tidak mengetahui adanya komputer. Oleh karenanya, saya mengembangkan untuk software yang harus kalian pergunakan dan harus kalian mengerti saat ini adalah menggunakan Google Form. Fungsinya untuk apa? Kalau zaman dahulu kalian mau menyimpan data-data, kalian membutuhkan data di hard disk, dan kalian membutuhkan flash disk, dengan menggunakan Google Form ini, kalian ingin mengetahui respon dari konsumen misalnya, kalian bisa langsung merecord. Atau kalian ingin mencatat laporan kegiatan kalian sehari-hari sebagai seorang marketing, kalian bisa langsung merecordnya via handphone kalian. Bagaimana caranya? Yang pertama kali kalian boleh buka Google Classroom, saya sudah upload di situ. Kalian harus punya yang namanya email terlebih dahulu. Ada yang tidak punya email saat ini? Saya pikir tidak mungkin. Kalau kalian tidak punya email, kalian tidak bisa masuk ke dalam Google Meet. Jadi saya anggap kalian bisa menggunakan email. Tapi kalau misalnya pun kalian tidak bisa menggunakan email, saya sudah mengupload juga materinya di dalam Google Classroom. Bagaimana caranya kalian membuat email? Saya hold dulu. Sampai di sini ada yang ingin kalian tanyakan? Kalau ada, silahkan langsung buka mic-nya dan kalian boleh berbicara. Speak up. Kalau ada yang ingin kalian tanyakan. Dalam hitungan kedua, tidak ada yang ingin ditanyakan, saya masuk ke dalam materi. Saya hitung mundur. 5 lah. 5, 4, 3, 2, 1. Saya pikir kalian mengerti semua. Sistem informasi manajemen
ini dipergunakan oleh semua unsur dari usaha. Dipergunakan untuk apa? Seperti yang sudah saya terangkan, mereka mengambil keputusan. Seorang manajer akan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang diberikan oleh stafnya. Bagian mana seorang pemimpin dalam perusahaan tingkatan manajerial seperti yang kita ketahui dibagi menjadi tiga tingkatan. Top level, middle level, dan low level. Orang ini akan mengambil keputusan dari data-data dan fakta-fakta yang kita berikan. Seperti yang saya janjikan tadi bahwa kita akan mencoba untuk membuat Google Form. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk memberikan informasi. Nanti saya akan bahas sambil saya menerangkan. Yang harus kalian lakukan adalah masuk ke dalam alamat Google terlebih dahulu. Klik di sini. Kalian tidak bisa melihat layar saya ya? Oke, sebentar. Oke. Berarti kalian bisa melihat semua layar saya. Yang harus kalian lakukan adalah masuk ke menu browsing. Menu browsing dari Google kalian. Oke. Ada dua cara. Yang pertama, ketika kalian sudah masuk ke dalam Google seperti ini, yang harus kalian lakukan adalah mengklik tombol menu dan di situ ada Google Form atau Google Doc. Oke. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, kalian buka Google. Saya sudah memastikan bahwa kalian sudah punya akun Google dulu ya. Kalau belum ya kalian harus buat. Karena ini saya tugaskan kepada kalian nantinya untuk membuat Google Form. Google Form. Saya jadi agak lelet. Mungkin terlalu banyak yang harus dioperasikan dan belum berhenti dari pagi. Google Formulir sudah ada, Google Form atau Google Formulir. Kita klik, nanti dia akan masuk ke dalam form dan tampilannya akan seperti ini. Google Form, kalian klik saja sign in. Dan di dalam menu Google Form, kalian akan melihat menu seperti ini. Start new form yang isinya blank. Tidak ada judulnya sama sekali. Ada juga menu yang sudah disediakan oleh Google. Contact information. Kalian boleh pilih di antara dua ini. Akan membuat yang blank berarti dari awal atau contact information. Sebagai latihan, saya membuatkan contact information. Di dalamnya akan terlihat seperti ini. Dan di atas menu contact information ini ada tanggapan. Ada pertanyaan. Yang kita isi adalah ini. Anggap saja kalian akan membuat Google Form untuk menanyakan data-data kelas SIM atau kelas Sistem Informasi Manajemen semester 5 untuk kelas sore A. Data SIM semester 5 sore A. Oke. Setelah muncul, berarti ini adalah judul kepala yang akan kalian buat. Tentu kalian menginginkan adanya nama. Di dalam form tersebut bisa menampilkan nama, kemudian bisa menampilkan email, kemudian bisa menampilkan alamat, juga nomor telepon, juga komentar yang ingin kalian sampaikan. Kalau misalnya kalian mau menambahkan lagi, berarti kalian tinggal menambahkan di menu tambah ini. Tambahkan.
Pertanyaan yang ingin ditambahkan apa? Misalnya kalian ingin orang mengupload KTP. Upload KTP. Kalian pilih di sini untuk klik unggah file. Kemudian klik terus. Setelah selesai, izinkan hanya file tertentu saja. KTP biasanya gambarnya PDF atau gambar misalnya. Jumlah maksimum satu file, ukuran filenya 10 MB. Ini kita buat sebagai suatu hal yang wajib. Maka akan kita klik required atau yang dibutuhkan. Di sini akan muncul, setelah selesai dia akan muncul tanda hijau bahwa hal ini dibutuhkan untuk mengunggah file. Oke ya. Sebentar. Setelah selesai, semua sudah selesai, kalian pindah ke menu yang paling atas. Klik kirim. Dia akan memunculkan yang pertama, alamat URL atau akan dikirim menggunakan email atau melalui media sosial. Saya pilih menggunakan tautan URL atau alamat link. Kalau mau disingkatkan alamat linknya, klik saja ini. Dia akan memperkecil alamat URL-nya. Kemudian kita klik salin. Setelah ada notifikasi disalin ke papan klip, kalian kirimkan alamat yang tadi sudah kalian buat ke dalam WhatsApp. Saya akan mengirimkannya ke WhatsApp kelas kalian saja. Oh, sudah ada ini WhatsApp kelas kalian. Sebentar. Di sini ada WhatsApp kelas manajemen sore A. Saya klik, saya masukkan alamat, Ctrl V atau view, klik enter. Kalian bisa mengklik alamat Google Form yang saya sudah buat di WhatsApp grup kalian. Fungsinya ini banyak, selain tadi untuk merecord data-data mengenai apa alamat-alamat kalian, juga KTP, ini bisa untuk merecord laporan harian. Di mana sudah saya terangkan sebelumnya bahwa SIM fungsinya salah satunya untuk memberikan informasi mengenai laporan. Laporan harian, laporan bulanan, atau laporan tahunan. Secara real time atau secara ad hoc. Itu yang ingin saya sampaikan. Lalu bagaimana peran SIM ini dari masa ke masa? Kita lihat. SIM atau Sistem Informasi Manajemen tidak terlepas dari yang namanya komputer yang sudah saya terangkan tadi. Saya mengambil contoh IBM. Makanya kalian harus bisa mengoperasikan komputer mulai dari menyalakan, menghidupkan, dan kalian bisa mengirimkan data-data mengenai file-file yang dibutuhkan oleh perusahaan. SIM diawali dari yang pada tahun 1960-an, 1970-an. Peran sistem informasi masih sederhana, yakni memproses transaksi, menyimpan data accounting, dan aplikasi proses data elektronik atau electronic data processing. Kemudian, pada tahun 1970-an, informasi spesifikasi awal produk yang dibuat oleh Information Reporting System tidak dapat memenuhi kebutuhan pengambilan keputusan manajemen. Oleh karena itu, dibuatlah konsep Decision Support System atau yang dinamakan dengan DSS. Peranan baru ini adalah menyediakan dukungan interaktif kepada manajemen untuk proses pengambilan keputusan mereka. Robert Leach, dia mengatakan bahwa sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak tertentu dengan laporan yang diperlukan. Entah itu laporan HRD, laporan keuangan, atau laporan sales. Kemudian, tingkatan dalam organisasi tersebut kapan saja diperlukan, sistem ini menyimpan, mengambil, mengubah, mengolah,
dan mengkomunikasikan informasi yang diterima dengan menggunakan sistem informasi atau peralatan sistem lainnya. Pada tahun 1980-an, SIM berkembang dengan cepat. Dari tenaga proses mikrokomputer, aplikasi perangkat lunak, dan jaringan telekomunikasi menimbulkan apa yang disebut dengan end user computing. Kemudian konsep Executive Information System atau ISS dibangun, di mana sistem informasi ini memberikan jalan yang mudah bagi manajemen atas informasi, didapatkannya informasi untuk kritikal yang diinginkan ketika sedang dibutuhkan. Sama halnya ketika tadi saya membahas bagaimana orang sebelum ditemukannya laptop, bagaimana ketika sebelum jaringan 5G yang saat ini berkembang di masyarakat, mereka masih menggunakan yang namanya jaringan GPRS. Bahkan sebelum GPRS di bawah itu masih ada lagi. Setelah GPRS berkembang, mereka berkembang menjadi HSDPA, High Speed Data Access. Setelah High Speed Data Access, ada jaringan yang dinamakan dengan jaringan 2G, 3G, 4G, sampai sekarang 5G. Kalau misalnya kita lihat data-data itu, per 2 tahun sekali mereka berubah. Sama halnya dengan komputer. Inilah yang harus kita upgrade terus, upgrade terus, upgrade terus. SIM di tahun 1980-an sudah mulai menggebrak sistem pakar atau expert system dan sistem berbasis pengetahuan membuat peran baru bagi sistem informasi. Mereka dengan mudah membuat informasi yang dibutuhkan oleh para manajer perusahaan dibagikan untuk kepentingan pengambilan keputusan. Sebuah peran baru yang penting bagi sistem SIM muncul di tahun 1980-an. Diharapkan terus berlanjut sampai dengan tahun 1990-an. Peran tersebut adalah konsep peran strategi atau strategic role dari sistem informasi yang disebut Strategic Information System atau SIS. Pada konsep ini, sistem informasi diharapkan dapat memainkan peran langsung dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis dari perusahaan. Hal ini memberikan tanggung jawab baru bagi sistem informasi di dalam bisnis. Apalagi di era globalisasi seperti sekarang ini. Peran SIM dalam sektor bisnis hampir di seluruh sektor di dunia ini menggunakan sistem informasi manajemen, baik dipergunakan oleh sektor bisnis. Bukan hanya itu, mereka pun selalu berusaha melakukan berbagai macam cara untuk mengembangkan sistem informasi yang digunakan di perusahaan mereka. Hal tersebut disebabkan karena sistem informasi memegang peranan yang cukup penting dalam bisnis mereka. Peranan hardware baik komputer pada SIM merupakan titik temu penentu bagaimana SIM ini berkembang. Perkembangan komputer dari masa ke masa selalu mengalami peningkatan. Pada awalnya, komputer bukanlah alat yang diciptakan untuk berbagai kegunaan seperti yang kita amati pada zaman sekarang. Komputer zaman dulu diciptakan hanya sebagai alat untuk mempermudah dalam penghitungan atau lebih mudahnya sebagai mesin hitung matematika. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, komputer terus berevolusi menjadi mesin serbaguna, khususnya pada bidang industri dan penelitian. Asal kata komputer itu sendiri yakni compute, yang berarti menghitung. Komputer pertama kali ditemukan oleh Charles Babbage. Kecerdasan logika matematiknya yang sangat spesial membuatnya mampu menciptakan sebuah mesin yang disebut dengan nama Analytical Engine pada tahun 1882. Sebuah mesin yang berfungsi sebagai alat perhitungan untuk perhitungan umum. Tetapi kita juga tidak bisa melepaskan melupakan sejarah bahwa Nikola Tesla, salah satu orang yang berpengaruh untuk penggunaan sistem komputer, terutama jaringan. Coba bayangkan kalau misalnya tidak ada listrik. Tidak mungkin kita sampai saat ini menemukan lampu yang seterang ini. Tidak mungkin kita bisa menikmati bagaimana nyala musik radio dari listrik. Orang-orang itulah yang harus kita hargai sebagai seorang penemu untuk hal-hal yang mereka anggap sepele zaman dulu. Karena mereka menganggap bahwa contohnya sejarah Tesla itu dianggap orang gila pada zamannya. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa itu hal-hal yang tidak mungkin dilakukan. Tapi kalau misalnya tidak ada Tesla, mungkin tidak ada WiFi sekarang. Coba kalian bayangkan, zaman dulu kan penerangan masih lampu cempor ya, dan itu pun sudah dianggap keren mungkin sama mereka, kalau logika kita sekarang.
Lalu kemudian Tesla menemukan listrik. Akhirnya lampu menyala, semua menyala. Awal mulai WiFi dari situ. Kalau misalnya kita berpikiran picik terhadap seseorang, di mana orang Jepang saat ini sudah bukan lagi 5G, mereka sudah ingin menemukan hologram. Ketika kita menghubungi seseorang, yang keluar adalah hologramnya di tempat kita, kan gitu. Kalau kita berpikiran picik, ya kita tidak akan maju-maju. Dan program itu mungkin tidak akan pernah ditemukan. Saya lanjutkan lagi. Di antara teknologi informasi yang hampir sama di setiap tempat kita temukan komputer, sekarang komputer sangat berkembang pesat. Hampir setiap tahun komputer selalu mengalami perkembangan. Orang bisa menggunakan komputer di mana saja di rumah, di kafe, di sekolah, dan di tempat lainnya. Sedangkan model dan desain dari komputer itu sendiri mengalami perkembangan. Dulu, apabila orang ingin menggunakan komputer, maka hanya bisa di kantor atau di rumah. Kalau sekarang, mereka bisa menggunakan komputer tersebut di mana saja yang mereka inginkan. Zaman dulu, CPU itu segede kamar. Itu zaman pertama kali bagaimana IBM bekerja. Untuk mengetik satu saja rumitnya, ditulis satu persatu. Kemudian berkembang makin kecil. Dan akhirnya ketemu sampai sekarang. Komputer bisa kita bawa berupa laptop ini. Bahkan handphone hampir sama menyerupai dengan laptop tadi. Handphone menyerupai dengan komputer yang kita miliki di rumah. Nggak usah bawa lagi komputer. Yang kita bawa handphone bisa memenuhi kebutuhan kita semua. Tapi dengan seiring berkembangnya zaman dulu komputer segede kamar, sekarang balik lagi. Supaya bisa mengejar jaringan, orang-orang IT itu membuat CPU mereka segede kamar lagi. Jadi berbalik lagi kayak zaman dulu. Dan IBM, International Business Machine IBM, dijuluki dengan Big Blue, adalah perusahaan konsultan teknologi dan IT multinasional yang berkantor pusat di Arnold, New York, Amerika Serikat. IBM berawal dari mengumpulkan beberapa perusahaan yang bekerja untuk mengotomatisasikan transaksi bisnis rutin, termasuk perusahaan pertama yang membangun mesin tabulasi data, berbasis kartu berlubang dan membangun jam waktu pada tahun 1911. Perusahaan ini digabung ke dalam Computing Tabulating Recording Company atau disingkat dengan CTR. Ini awal mula bagaimana IBM berdiri. Dan yang perlu harus kalian perhatikan, salah satu tokoh dari IBM adalah Thomas J. Watson pada tahun 1874-1956. Siapa dia? Dia hanya sebagai seorang sales. Bergabung dengan perusahaan pada tahun 1914 sebagai manajer umum dan menjadi presidennya tahun 1915 pada tahun 1924. Perusahaan ini mengubah namanya menjadi Mesin Bisnis Internasional atau IBM, berkembang menjadi mesin tik listrik dan mesin kantor lainnya. Watson adalah seorang salesman dan berkonsentrasi untuk membangun tenaga penjualan yang sangat termotivasi dan dibayar dengan sangat baik yang dapat menciptakan solusi untuk klien yang tidak terbiasa dengan teknologi terbaru. Moto dia hanya satu, think, berpikir. Makanya nantinya akan muncul think, yang artinya berpikir. Itu adalah moto dia. Pelanggan disarankan untuk tidak melipat, menggulung, atau memutilasi kartu karton. Eksperimen pertama IBM dengan komputer pada tahun 1940-an dan 1950-an merupakan kemajuan sederhana pada sistem berbasis kartu. Terobosan besarnya datang pada tahun 1960-an dengan keluarga komputer mainframe system atau 360. Program IBM menawarkan rangkaian lengkap perjanjian perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan sehingga pengguna seiring dengan pertumbuhan kebutuhan mereka akan tetap menggunakan Big Blue. Karena sebagian besar perangkat lunak dibuat khusus oleh pemrogram internal dan hanya akan berjalan pada satu merek komputer. Maka terlalu mahal untuk mengganti merek, menyingkirkan pembuatan klon, dan menghadapi tuntutan antitrust federal. Raksasa menjual reputasi dan keamanan, serta perangkat keras yang merupakan perusahaan Amerika yang paling dikagumi pada tahun 1970-an dan 1980-an. Produk IBM untuk SIM fungsinya, IBM dan perusahaan pendahulunya membuat jam dan produk pencatatan waktu selama 70 tahun yang berpuncak pada penjualan IBM Time Equipment Division ke Simplex Time Recorded Company pada tahun 1958. IBM memproduksi dan menjual peralatan seperti perekam panggilan, perekam pekerjaan, pencatatan kunci pintu, stempel waktu, dan perekam lalu lintas. Coba kalian bayangkan sebelum ini ditemukan yang dilakukan oleh orang-orang, contoh untuk absensi saja, kita menggunakan absen stok, track, kan gitu ya, keluar data absennya.
kemudian mereka menemukan kalau misalnya tidak awal mula dari absen stok itu, mungkin sekarang masih ada ya, zaman dulu mungkin lebih dari itu, sekarang sudah fingerprint, di mana data yang kita kirimkan itu mendeteksi sidik jari yang kita punya, kita tempelkan pada fingerprint, dan dia bisa langsung merecord ke CPU atau ke laptop yang kita punya. Dan pada zaman dulu saya pernah mengoperasikan itu bisa untuk seseorang mengambil keputusan dalam SIM, untuk supervisor menilai staffnya, apakah dia datang terlambat, apakah dia sering tidak masuk, dan dari situ kita bisa membuatkan surat peringatan atau yang dinamakan dengan SP. Itu fungsi SIM, salah satunya. Layanan IBM untuk SIM. Organisasi layanan IBM didominasi awal IBM dalam industri komputer karena aktivitas layanan profesionalnya yang kuat. Keunggulan IBM dalam membangun perangkat lunak untuk komputernya sendiri pada akhirnya dipandang sebagai monopoli yang mengarah pada proses antitrust. Akibatnya, sebuah hubungan seukuran tangan yang kompleks dan artifisial dibuat untuk memisahkan bisnis komputer IBM dari organisasi layanan. Situasi ini membuat berlangsung lama beberapa dekade. Contohnya IBM Global Service, sebuah perusahaan jasa besar yang bersaing dengan orang-orang seperti Electronic Data System atau Computer Science Corporation. Fungsinya apa SIM dalam manajemen? Ada 3 fungsi SIM dalam manajemen. Yang pertama mendukung operasi bisnis, yang kedua mendukung pengambilan keputusan manajerial, dan mendukung keunggulan strategis. Mendukung operasi bisnis, seperti yang kita ketahui bahwa SIM itu hanya ada 3 inti. Input, proses, output. Dan SIM ini dipengaruhi oleh 4 hal, kuadran. Internal, eksternal, kemudian hardware, software, eksternalnya pemerintah, swasta, itu yang mempengaruhi bagaimana SIM bekerja. Internalnya sendiri adalah manajerial, top, middle, low, dan staff. Ini yang mempengaruhi bagaimana SIM bekerja untuk sebuah bisnis. Kalau tidak ada itu semua, bisnis itu tidak akan pernah bisa berjalan. Ini fungsi SIM. Mulai dari akuntansi sampai penelusuran, pesanan pelanggan, sistem informasi menyediakan dukungan bagi manajemen dalam operasi kegiatan bisnis sehari-hari. Ketika tanggapan atau respon yang cepat menjadi penting, maka kemampuan sistem informasi untuk dapat mengumpulkan dan mengintegrasikan informasi ke berbagai fungsi bisnis menjadi sangat krusial atau penting. Oleh karenanya, saya menugaskan kalian, saya menugaskan kalian untuk membuat Google Form untuk merecord. Saya tentukan saja mentari dulu munculnya itu. Untuk merecord data-data dari kegiatan sales, data kunjungan, kemana, mulai dari isinya, alamat, tanggal kunjungan, nama sales kalian, nama kalian. Jadi bisa merecord langsung. Itu bisa menunjukkan kegiatan sales sehari-hari. Fungsi SIM yang kedua, di mana dia selain mendukung operasi bisnis, juga mendukung pengambilan keputusan manajerial. Sistem informasi dapat mengkomunikasikan informasi untuk membantu manajer menjalankan bisnis dengan lebih baik. Informasi yang sama dapat membantu para manajer mengidentifikasikan kecenderungan untuk mengevaluasi hasil dari keputusan sebelumnya. Sistem informasi akan membantu para manajer membuat keputusan yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih bermakna. Fungsi utama SIM yang ketiga, mendukung keunggulan strategis. Sistem informasi yang dirancang untuk membantu pencapaian sasaran strategis dengan menciptakan keunggulan bersaing di pasar. Pada prakteknya, berbagai peranan tersebut diintegrasi menjadi satu sistem gabungan atau fungsi silang, cross-functional sistem informasi yang menjalankan berbagai fungsi. Fungsi yang pertama sebagai support of business operation. Fungsi yang kedua, support of managerial decision making. Information system, management support system ini akan memberikan informasi pada manajemen information system, dan dia akan membuat specified reporting, membuat report yang 3 itu tadi, harian, bulanan, tahunan. Decision support system, interactive decision support, executive information system, information tailor
for executive, di mana akan berbeda dengan SIM untuk bisnis. Operation Support System, dia digunakan untuk mencatat transaction processing system, processing bisnis transaksi. Proses control system atau control of industrial process, bagaimana prosesnya. Enterprise collaboration system, team and work group collaboration. Kalau untuk fungsi manajerial diambil untuk keputusan, kalau untuk fungsi bisnis dia diambil untuk merecord, membuat laporannya yang kita berikan untuk manajerial. Sistem informasi operasi memproses data yang berasal dari dan yang dipergunakan dalam kegiatan usaha. Peranan sistem informasi untuk operasi bisnis adalah untuk memproses transaksi bisnis, mengkontrol proses industrial, dan mendukung komunikasi serta produktivitas kantor secara efisien. Sedangkan untuk pengambilan keputusan manajemen atau Management Information System adalah sistem informasi yang dirancang untuk menyediakan informasi akurat, tepat waktu, relevan, yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan oleh para manajer. Konsep SIM adalah menyediakan pengembangan yang tidak efisien dan menggunakan komputer yang tidak efektif. Konsep SIM sangat penting untuk sistem informasi yang efektif dan efisien. Oleh karena menekankan pada orientasi manajemen atau manajemen orientation. Yang kedua, menekankan bahwa kerangka sistem framework digunakan untuk mengatur penggunaan sistem informasi. Penggunaan sistem informasi pada bisnis bisa dilihat sebagai bentuk integrasi berhubungan, tidak sebagai proses yang berdiri sendiri. Secara garis besar, 3. Information Reporting System, Decision Support System, dan Executive Information System. Saya hold dulu sampai di sini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Kalau tidak, silahkan lanjutkan dengan membuat tugas kalian, di mana kalian harus membuat Google Form yang isinya adalah report mengenai report bisnis bagian marketing. Anggaplah kalian seorang marketing, berarti untuk mengambil keputusan seorang manajerial marketing atau marketing manager, dia harus melihat bagaimana seorang sales ini dia bekerja sehari-hari, data kunjungan, kemana kunjungannya, bagaimana kegiatannya. Anggaplah kalian bisa ngambil datanya dari teman kalian lagi. Misalnya Aldi ngambil data dari Tatin mengambil data dari Nita mengambil data dari Satrio, dan berlaku kebalikan. Paham sampai di sini? Ada yang ingin ditanyakan dulu? Silahkan. Ya. Izin nanya, Pak. Ya, silakan Chandra Permana. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Nanti kalau misalnya ngecek yang data yang udah kita tracking itu di mana ya, Pak? Di Google Drive. Di Google Drive-nya. Ya, kalian masuk ke Google Drive, kalian klik atau browsing saja data yang sudah kalian buat tadi. Atau bisa mau kita langsung praktekkan. Misalnya tadi saya sudah membuat data ya. Saya sudah membuat data dan saya ingin melihat hasilnya bagaimana. Oke. Kalian boleh masuk ke Google Drive. Google Drive. Dan kita cari Google Form yang tadi sudah saya buat. Ini data yang sudah saya buat tadi. Kontak information. Klik saja, kalau tidak menemukan di situ kalian cari di reason. Dia akan memunculkan data yang sama dengan yang tadi saya buat. Kemudian setelah Anda membuka ini, Anda tinggal melihat responnya. Nah, accepting respon. Karena belum ada yang merespon, belum ada. Tapi kalau sudah ada, dia akan muncul di bawah.
data-data yang kalian kirimkan. Ada lagi, Chandra, yang ingin kamu tanyakan? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Cukup, makasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Mudah-mudahan tidak puas. Yang lain ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Itu saja. Hari ini siapa yang tidak masuk? Kelas kalian satu kelas ada 31 ya? 31 apa 32? Karena saya akan Lebih, Pak. Bagaimana? Lebih dari 30 satu kelasnya. Satu kelas kalian di data saya kurang lebih 55. Karena Ya. tadi ada yang masuk kelas pagi. Jadi sekarang nggak masuk, tapi dia sudah masuk tadi pagi. Jadi 55 orang ini yang hadir saat ini hanya 31. Ditambah dengan Nadia yang baru masuk 32. Sisanya tadi pagi kurang lebih ada 10 orang lagi. 10 apa 20? Ya pas berarti. 10-20 orang yang masuk tadi pagi. Yang sore sekarang ditambah lagi 32 orang, ya pas. 55 itu pas. Dan untuk minggu depan, minggu depan itu berarti tinggal kita 2 kali lagi. 2 kali pertemuan lagi untuk kalian mengerjakan ujian tengah semester. Dan materinya sampai ke materi yang ini. SIM dari masa ke masa dan membuat Google Form tadi. Oke, saya yakin kalian sudah paham semua dan tidak ada yang ditanyakan. Silahkan selamat mengerjakan Google Form-nya. Jangan lupa kalian upload ke URL-nya saja, di-upload ke WA Group. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak.